Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih dapat bertemu untuk saling menguatkan, saling mendorong di antara satu sama lain. Hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan dengan saudara-saudari, yaitu hidup ini adalah sebuah perjuangan. Sejak kita dilahirkan sampai pada saat ini, kita tidak pernah henti-hentinya berjuang. Sadar atau tidak sadar, kita ini adalah seorang pejuang di dalam kehidupan kita. Mengapa kita sudah sampai pada saat ini? Itu karena kita telah berjuang habis-habisan di dalam kehidupan kita. Ada banyak perkara yang telah kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Namun ada di antara sebahagian orang yang tidak menyadari bahwa dia adalah seorang pejuang. Karena itu janganlah kita berputus asa di dalam kehidupan ini walaupun kita berhadapan dengan ada banyak kerintangan. Karena sebelum ini kita telah melalui ada banyak kerintangan dan kita memenangkan setiap rintangan yang kita hadapi. Apalagi pada saat-saat ini kita sedang berhadapan dengan satu cabaran yang sangat berat yang melanda seluruh dunia ini, yaitu COVID-19. Kita tidak mau menyerah kepada keadaan yang sedang berlaku ini, tetapi kita bersama-sama berjuang. Terutama sekali pada saat ini kita mau berjuang, memperjuangkan iman kita di hadapan Tuhan, supaya apapun yang terjadi, baik kepada dunia ini maupun kepada diri kita sendiri, kita tidak kehilangan iman sedikit pun. Kita tetap berjuang di dalam perjuangan yang benar di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 38 mengingatkan kepada kita demikian. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini kita dapat melihat ada beberapa prinsip perjuangan orang-orang yang beriman. Nah, yang pertama, dalam ayat 32 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Ingatlah akan masa yang lalu. Artinya prinsip yang pertama di dalam perjuangan iman kita ialah tidak melupakan janji kita pada masa yang lalu saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita telah berdoa dan berjanji di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhanku. Dan juga kita berkata, aku mau mengikuti Engkau sampai selama-lamanya, baik susah maupun senang. Kita akan terus-menerus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah aku janji kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak boleh melupakan aku janji ini sampai bila-bila. Nah, saudara-saudaraku, apa yang kita sedang alami dalam hari-hari ini ataupun masa-masa yang akan datang ini, kita
kita harus menempatkan Kristus yang terutama di dalam kehidupan kita, dan kita tidak melupakan apa yang telah kita ucapkan pada masa lalu. Yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita pegang di dalam perjuangan iman kita ialah jangan melepaskan kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kepercayaan kita. Karena apa? Dalam ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Perhatikan, karena besar upah yang menantinya. Kalau kita melepaskan kepercayaan kita, berarti kita melepaskan upah yang sedang menanti kita, yang telah disediakan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pastinya ada upah yang sedang menanti-nantikan dia. Nah, saudara-saudara, kita tidak mau kehilangan upah yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu mahkota kehidupan yang telah dijanjikan. Nah, dikatakan oleh Alkitab, upah yang menanti kita itu sangat besar. Persoalannya sebesar apakah upah yang menantikan kita itu? Nah, saudara, upah itu sebenarnya adalah sebesar hidup yang tidak ternilai. Siapa yang sanggup mengukur besarnya kehidupan? Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini adalah suatu kehidupan yang tidak ternilai harganya. Tidak dapat diukur dengan apapun. Karena hidup ini sekali untuk selama-lamanya. Dan kita tidak akan dapat mengukur sebesar apapun nilai di dalam kehidupan kita ini. Selain daripada itu, upah yang besar itu adalah sebesar sorga. Siapakah yang pernah mengukur sorga? Sorga itu sangat luas. Dengan ukuran apakah kita dapat mengukur sorga itu? Apakah dengan sentimeter, milimeter, inci, kaki? Apakah kita dapat mengukurnya dengan meter atau kilometer? Batu dan sebagainya. Kita tidak akan dapat mengukur sebesar apa sorga itu. Sorga itu sangat luas dan tidak terbatas. Lebih luas daripada lautan, lebih luas daripada samudra raya. Karena itu sorga yang dijanjikan oleh Tuhan itu sangat besar, dan itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, upah yang menantikan kita itu adalah sangat besar. Jadi sangat beruntung sekali orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena dia punya upah yang sangat besar, yaitu sorga yang tidak terbatas luasnya. Alangkah kita rugi sekali kalau kita kehilangan sorga yang begitu luar biasa besarnya itu. Selain daripada itu, upah yang sangat besar yang dikatakan oleh Alkitab ialah kehidupan yang kekal. Sorga yang kekal juga kehidupan yang kekal. Setiap orang yang masuk sorga, hidupnya akan kekal, sekekal dengan sorga. Nah, saudara-saudaraku, selama kekekalan di dalam sorga itu, demikianlah kekekalan hidup kita di dalam sorga. Tidak ada satu orang pun di dalam sorga itu yang hidupnya akan berakhir. Hidupnya akan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tidak akan ada akhir hidup orang yang akan masuk surga. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa upah yang menantikan kita di dalam surga itu adalah upah yang sangat besar. Karena itu janganlah kita melepaskan
kepercayaan kita, walau sesaat pun kita harus pertahankan kepercayaan kita. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Itulah prinsip di dalam perjuangan. Apapun rintangan, apapun tawaran, apapun kesusahan yang kita alami, jangan sekali-kali kita melepaskan kepercayaan kita, karena saat kita melepaskan kepercayaan kita, artinya kita melepaskan upah yang luar biasa besar itu. Prinsip yang ketiga yang harus kita pegang di dalam perjuangan kita ialah kita harus tekun di dalam sepanjang kehidupan. Dalam ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita harus tekun di dalam perjuangan kita. Di dalam kehidupan kita berjuang, kita harus tekun mengerjakan keselamatan kita. Tekun berarti berjalan tanpa henti. Kita akan terus-menerus pada jalan kehidupan. Berjalan bersama Yesus, karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran. Kita harus berjalan di dalam Tuhan. Kita berjalan. Apapun rintangan di dalam perjalanan, kita akan terus berjalan. Kalau orang lain berhenti, kita jangan berhenti. Kita akan terus berjalan. Kita tidak peduli apakah orang berhenti, apakah orang tidak mau berjalan lagi. Kita tidak ambil pusing dengan itu. Ada orang yang terpikat dengan kehidupan dunia ini sehingga menyingga untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Mari kita tuntaskan keputusan kita di hadapan Tuhan, yaitu berjalan terus sampai ke sorga. Sampai ke sorga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga tekun berarti bekerja tanpa bosan. Sama ada dihargai atau tidak dihargai, kita akan terus-menerus bekerja. Sama ada orang yang mengatakan terima kasih, kita ataupun tidak ada orang yang berkata terima kasih, kita akan terus-menerus untuk bekerja. Kita tidak henti-hentinya bekerja melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan pelayanan. Kita akan terus bekerja baik susah ataupun senang. Di mana saja Tuhan panggil kita untuk bekerja, kita harus kerjakan segala pekerjaan kita. Saudara-saudaraku, apakah susah atau senang pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita lakukan itu dengan tekun di hadapan Tuhan. Kita tidak akan menyerah sedikit pun, walaupun kita berhadapan dengan rintangan yang silih berganti di dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan kita. Tekun juga berarti dilakukan secara benar dan berhati-hati. Artinya tidak dilakukan dengan sembarangan atau asal buat saja. Saudaraku, harus kita melakukan secara benar dan berhati-hati. Itulah artinya tekun. Kita harus lakukan itu. Artinya kita harus berani belajar. Belajar, kalau kita tidak tahu, kita pelajari terus menerus sampai kita dapat melakukannya dengan benar tanpa salah. Karena itu penting sekali kita menuntut ilmu. Kalau kita tidak tahu, kita harus belajar. Di manakah tempat yang tepat untuk kita belajar? Bagi mereka yang mau menjadi seorang ahli saintis, dia harus belajar menjadi ahli saintis. Bagi seorang yang mau tahu tentang pelajaran Alkitab, dia harus belajar di sekolah Alkitab. Saudara, kita harus belajar dengan tekun, dengan rajin, supaya kita dapat melakukan semua yang perlu kita lakukan dengan benar tanpa salah.
Saudara-saudaraku, itulah prinsip-prinsip di dalam perjuangan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak melupakan aku janji saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saat kita dibaptis. Yang kedua, tidak melepaskan kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan lepaskan kepercayaan kita. Karena saat kita lepaskan kepercayaan kita, maka kita kehilangan upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketiga, di dalam sepanjang kehidupan kita, kita harus tekun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan benar. Karena saat kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan benar, maka apa yang kita lakukan itu salah-salah semuanya. Saudaraku, kita harus rajin dan dalam kerajinan kita tidak boleh salah di dalam melakukannya. Saudara, kita percaya di dalam setiap perjuangan hidup kita ini ada banyak cabaran, tetapi kita harus berjuang dengan benar. Saudara-saudaraku, saya sangat berharap supaya setiap kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi apapun rintangan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi semua orang, kami berdoa pada saat ini. Kami berdoa bagi pejuang-pejuang iman di mana saja mereka berada supaya dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Supaya setiap kami tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, rintangan apa saja yang kami hadapi, kami tetap kuat, tetap berjuang di dalam perjuangan yang benar. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang sedang berjuang untuk merawat mereka yang sakit, yang terkena COVID, dan urusan-urusan perubatan yang lain. Kami berdoa supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan di dalam perjuangan mereka. Juga pemerintah yang sedang berusaha untuk menangani segala masalah yang sedang berlaku, baik politik, ekonomi, dan juga masalah COVID yang sedang berlaku pada masa ini, supaya mereka disertai di dalam perjuangan mereka. Kami berdoa supaya mereka tulus ikhlas dalam melakukan semua yang mereka harus lakukan demi kesejahteraan seluruh negara ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk kerjasama pemerintah-pemerintah dunia, supaya semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan dunia ini berhasil. Dan segala unsur-unsur kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan yang coba menggelapkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam dunia ini, kami berdoa supaya semua kuasa-kuasa kegelapan yang coba menyelinap, merusak apa yang benar di hadapan Tuhan, semuanya itu ditolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur semuanya di dalam namamu. Haleluya, amin.